Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menilai krisis ekonomi akibat pandemi berpotensi terjadi hingga 2022. Perlambatan ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 membuat tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia meningkat sebesar 0,2% pada tahun 2021. Hal ini diperparah dengan adanya peningkatan harga komoditas primer. Tentunya, pemerintah merespons kejadian ini dengan menerapkan demand-side policy dengan memberikan bantuan sosial seperti BLT dana desa, sembako, dan lain-lain. Tetapi, apakah kebijakan tersebut efektif? Sayangnya, belum sepenuhnya. Kenapa seperti itu? Mari kita simak permasalahan yang dihadapi. Pada kenyataannya, kebijakan tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi tingkat kemiskinan Indonesia. Tingkat akurasi data yang masih rendah membuat inclusion dan exclusion error makin rentan untuk terjadi. Terpantau oleh BPS, per Maret 2021, masih terdapat sebanyak 52,4% rumah tangga miskin ekstrim yang belum menerima bantuan sosial, dan sebaliknya, masih terdapat sebanyak 2,5% rumah tangga pada kelompok terkaya yang mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, kebijakan tersebut hanya menyelesaikan permasalahan dari sisi demand, padahal sisi supply juga penting untuk dikembangkan, seperti Desa Sambilegi yang ditempati oleh Pak Budi. Desa Sambilegi merupakan desa yang terisolasi dari akses bantuan sosial, logistik, dan investasi. Karena tidak mendapatkan bantuan, Pak Budi yang bekerja sebagai buruh harian lepas semakin sulit untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi, Desa Sambilegi sebenarnya mempunyai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan. Sebagai pemangku kebijakan, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengevaluasi kebijakannya agar efektivitasnya lebih menyeluruh. Menimbang kondisi yang ada, kami menawarkan dua opsi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, yaitu standarisasi pengukuran kemiskinan dan pengembangan data P3KE dan program pembangunan industri agraria dan pembangunan sumber daya manusia desa. Kedua kebijakan ini memiliki fokus yang berbeda. Opsi pertama berfokus untuk mendorong daya konsumsi masyarakat, sementara opsi kedua berfokus untuk mendorong investasi di wilayah desa. Opsi kebijakan pertama, standarisasi pengukuran kemiskinan dan pengembangan data P3KE. Opsi kebijakan ini merupakan kebijakan yang berfokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kesejahteraan sosial existing melalui evaluasi data kemiskinan dan perubahan pendekatan pengukuran kemiskinan. Dalam melaksanakan opsi kebijakan ini, pemerintah perlu untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mempertajam dan mempercepat kesiapan ketersediaan data P3KE serta koordinasi lintas instansi. Yang kedua, standarisasi pengukuran kemiskinan yang semula berbasis expenditure approach menjadi path dependency approach. Dan yang ketiga, peningkatan manfaat program peningkatan kesejahteraan sosial existing berbasis individu. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dalam opsi kebijakan ini. Kelebihan dari kebijakan ini, yang pertama, mampu menekan masalah exclusion error. Yang kedua, penilaian kemiskinan menjadi lebih relevan. Dan yang ketiga, social safety net yang lebih kuat dan pemerataan manfaat. Namun, kekurangan dari kebijakan ini yang pertama, belum bisa menekan masalah inclusion error. Yang kedua, data penerima manfaat akan sangat dinamis. Yang ketiga, produktivitas menurun. Dan yang keempat, pemanfaatan potensi desa belum maksimal. Sementara itu, pemerintah perlu mewaspadai 3 risiko utama, yaitu stabilitas politik, data P3KE yang tidak siap, dan resesi ekonomi. Opsi kebijakan kedua, program pembangunan industri agraria dan pembangunan sumber daya manusia desa. Opsi kebijakan ini merupakan kebijakan yang berorientasi untuk membangun kemandirian desa melalui industri agraria dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat yang berasal dari ekonomi miskin ekstrim. Beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah dalam realisasi kebijakan ini antara lain, yang pertama, penetapan agenda produksi industri oleh pemerintah, yang kedua, pendirian koperasi di bidang industri agraris di setiap desa. Yang ketiga, pemberian kredit tanpa agunan untuk industri agraris. Yang keempat, pendirian balai pelatihan dan sertifikasi kemampuan industri. Yang kelima, pembangunan infrastruktur fisik penunjang industri. Dan yang keenam, pemberian bantuan sosial dengan metode registrasi dan asesmen oleh Pemda. Lalu, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari program ini. Kelebihan dari program ini, yang pertama, penguatan terhadap inner loop ekonomi. Yang kedua, peningkatan ketahanan pangan domestik. Yang ketiga, kemudahan akses akan modal. Yang keempat, biaya distribusi dan logistik hasil produksi semakin murah. Dan yang kelima, lebih mudah untuk mengeliminasi inclusion error. Namun, kekurangan dari program ini yang pertama, implementasi kebijakan memakan waktu. Yang kedua,
daya dukung lahan yang tidak pasti. Yang ketiga, keterbatasan SDM muda. Dan yang keempat, perbedaan dampak kebijakan antar daerah. Dua risiko utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu risiko kegagalan pembentukan koperasi dan keterbatasan kemampuan intelektual masyarakat sasaran. Dengan opsi kebijakan yang telah kami buat, kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melaksanakan opsi pertama, yaitu standarisasi pengukuran kemiskinan dan pengembangan data P3KE. Pertimbangan yang kami gunakan antara lain yang pertama, realisasi opsi kebijakan 1 lebih cepat terasa dampaknya dibandingkan opsi kebijakan kedua, karena opsi kebijakan pertama berorientasi pada jangka pendek. Yang kedua, Indonesia tengah berada di ancaman stagflasi akibat peningkatan inflasi pasca pemulihan ekonomi. Yang ketiga, treatment pada kebijakan 1 lebih merata dan berfokus untuk mengeliminasi exclusion error.